Hai, selamat pagi semuanya anak-anakku. Perkenalkan saya Pak Muhammad Hendro Sulistiono. Kalian bisa memanggil saya dengan Pak Hendro. Di kelas kalian saya mengajar dua materi pelajaran, antara lain yang pertama adalah komunikasi industri pariwisata dan administrasi umum. Materi tersebut sangat penting sekali di pembelajaran untuk di materi produktif kita. Yang pertama adalah materi komunikasi industri pariwisata. Itu kita nanti akan mendalami tentang materi komunikasi. Kemudian yang administrasi umum nanti akan kalian mendalami tentang bagaimana sistem administrasi suatu perkantoran, terutama di hotel, sistem pengarsipan, sistem pendokumenan, sistem surat menyurat, dan sistem penyimpanannya. Untuk pertemuan yang pertama kali ini, saya tidak langsung membahas pada materi tersebut. Saya akan menjelaskan pada kalian bagaimana sih untuk membuat suatu manajemen diri di dalam proses pembelajaran di sekolah kalian. Baik anak-anak, semuanya fokus pada slide kita. Di situ ada tulisan how to be a good student in hotel class of Grisa. Jadi kata kalimat tersebut maksudnya adalah bagaimana kita untuk menjadi siswa yang baik di jurusan perhotelan Grisa. Mari kita lihat di sini. Kalian tentunya fokus pada ini, student. Saya lingkari di sini. Kalian saat ini menjadi siswa SMK PGRI 1 Ngawi. Ketika kalian mengambil jurusan perhotelan, tentunya kalian sudah ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan itu dari pihak keluarga, dari teman, dari saudara, dari tetangga, ataupun dari diri kalian sendiri. Pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya kalian menjadikan alasan kenapa kalian memilih perhotelan. Saya belum tahu persis alasan kalian menjadi ingin tergabung di perhotelan, karena kita belum bertatap muka, belum ngobrol, saling berbagi, saling sharing, kita belum melakukan itu, makanya saya belum tahu satu persatu. Tentunya dari setiap kalian itu nanti memunculkan suatu alasan-alasan yang beda-beda. Dan alasan kalian di sini akhirnya membentuk suatu konsep di sini, mindset. Jadi ada suatu pemikiran, ada suatu cara pandang, ada suatu persepsi tentang kenapa kalian mengambil satu jurusan perhotelan. Kalau secara umum memang ketika kita pengen mengambil di jurusan perhotelan adalah kita ke depannya ketika kalian lulus dari 3 tahun dari sekolah hotel di Grisa ini, kalian tentunya ingin bekerja di bidang hotel, atau kita biasanya aslinya kita menyebutnya dengan hotelier. Saya tarik di sini ya. Disinilah kalian nanti pengen target kalian ingin menjadi seorang hotelier di sini. Namun untuk menjadi hotelier itu bukanlah suatu proses yang mudah, yang ringan. Tentunya di sini adalah suatu proses yang berat. Jadi selama 3 tahun itu nanti kalian menentukan bagaimana kalian berprosesnya. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan itu akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan kalian untuk menjadi karakter hotelier di sini. Oke, jadi dari mindset sini kita kembali kepada mindset. Mindset itu adalah suatu pemikiran. Bisa kalian mindset itu adalah suatu angan-angan. Mindset itu suatu cita-cita. Boleh. Mindset itu adalah suatu harapan. Semua dari kita harus mempunyai itu semuanya. Kita harus punya cita-cita, kita harus punya harapan, kita harus punya konsep, kita harus punya keinginan yang kuat. Harus. Karena apa? Keinginan, harapan, cita-cita itulah nanti yang akan mengkondisikan ini.
action kita. Saya lingkari, action itu kegiatan kita, akan mengkondisikan effort, usaha kita, akan mengkondisikan exercise, bagaimana kita nanti berlatih. Jadi apa yang kita angankan itu akan mengkondisikan apa yang akan kita kerjakan. Itu sudah satu misalnya prinsip alam, prinsip manusia seperti itu. Jadi semua itu berangkat dari pikiran kita, kemudian dari pikiran kita akan mempengaruhi kegiatan kita. Semoga ini dipahami dengan baik. Bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terpola, kegiatan-kegiatan yang jelas, yaitu kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus kita pikirkan sebelumnya. Apa yang saya lakukan ini itu akan berimbas baik terhadap cita-cita saya tidak? Apa yang saya kerjakan saat ini berefek baik terhadap angan-angan saya tidak? Apa yang saya kerjakan saat ini berpengaruh positif tidak terhadap masa depan saya, masa depan kita? Jadi itu harus dipikirkan dengan baik. 1 perbuatan, 2 perbuatan, 3 perbuatan, ketika itu kita lakukan berulang-ulang, akan membentuk pola yang disebut dengan habit atau kebiasaan. Nah, 1 kegiatan itu kurang cukup. Misalnya contoh, bagaimana kita hari ini bangun tidur. Kita biasanya kegiatan kita bangun jam 6, tiba-tiba kita mau merubah menjadi jam 4. 1 kegiatan jam 4 kita bangun hari ini. Kalau itu tidak kita ulangi besoknya lagi, kita tidak ulangi besoknya lagi tidak kita ulang jam 4, terus itu belum bisa dikatakan suatu pola kebiasaan. Jadi kita harus berupaya kegiatan kita yang positif itu menjadi pola kebiasaan. Lalu kebiasaan apa yang harus kita bangun di hidup kita untuk menjadi hotelier? Kita lihat di bawah ini ada berapa standar hotelier yang harus kalian kuatkan di rumah atau di sekolah nanti. Yang pertama itu adalah attitude atau kita sebut dengan sikap. Industri perhotelan itu adalah industri yang bergerak di bidang jasa, bukan produk. Jadi jasa. Karyawan memiliki peran penting. Kalau kita berbicara tentang jasa, mungkin bentuk hasil final dari apa yang kita kerjakan itu adalah puas. Jadi pelanggan kita merasa puas. Nah, kepuasan pelanggan itu bisa dibangun dari attitude ini, dari sikap. Tentunya kalau kita bergerak di industri jasa, sikap yang diharapkan itu adalah sikap, misalnya contoh, sopan, santun, kemudian kayak disiplin, tepat waktu, menghargai orang lain, mendengarkan dengan empatik orang lain, mendengarkan dengan baik orang lain, paham kebutuhan orang lain. Nah, itu semuanya masuk di attitude ini. Nah, dalam proses penguatan sikap kita di hotelier itu harus kita lakukan setiap hari. Kita aplikasikan semua sikap-sikap itu setiap hari. Coba kalian introspeksi diri kalian, kira-kira sikap mana yang tidak perlu dikembangkan dan sikap mana yang perlu dikembangkan. Yang sikap yang dikembangkan tentunya adalah sikap positif. Latihlah setiap hari menghargai orang lain, mendengarkan orang lain, memperhatikan misalnya kesulitan orang lain, mencoba untuk memberikan care, perhatian kepada orang lain. Itu coba kita lakukan setiap hari. Sesuatu yang kalian lakukan itu nanti akan berimbas besar terhadap karakter yang terbangun. Jadi kita bicaranya tadi di action. Jadi 1 kali kita memperhatikan, 2 kali memperhatikan, 3 kali memperhatikan orang lain, 4 kali memperhatikan orang lain.
itu akan membentuk pola kebiasaan. Sampai pola kebiasaan terbentuk inilah itu sangat penting sekali untuk diri kita. Kemudian ada karakter yang harus dibangun, antara lain adalah kalian harus mengembangkan tentang hotel knowledge. Ini saya lingkari. Knowledge itu pengetahuan hotel. Jadi hotel knowledge itu adalah pengetahuan tentang hotel. Banyak sekali pengetahuan tentang hotel. Misalnya kayak kalau nanti di pembelajaran kalian akan mendapatkan materi tentang pariwisata. Itu adalah materi di mana apa hubungannya hotel dengan dunia pariwisata. Kemudian apa hubungan antara hotel dengan tempat-tempat wisata. Itu nanti akan dikupas di situ. Kemudian ada materi tentang seperti saya, komunikasi industri pariwisata, adalah pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik di level setara atau di level dengan atasan. Kemudian materi-materi yang lain, misalnya sanitasi hygiene, pengetahuan tentang grooming, pengetahuan tentang keselamatan kerja, banyak hal nanti yang akan kuatkan di pembelajaran di kelas kalian. Jadi apapun bentuknya nanti, misalnya kita menggunakan daring, kita menggunakan YouTube, kita menggunakan video, kita menggunakan tulisan, pengetahuan itu penting. Dalami pengetahuan itu sedikit-sedikit terus secara kontinu. Kalau kita belajar 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita semangat belajar, tumbuh akan membentuk pola kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kita senang belajar. Itu penting. Jadi kalau kalian misalnya kok belajar 1 hari capek, besoknya belajar lagi malas, berarti kalian harus berjuang untuk membentuk suatu pola kebiasaan agar belajar itu menyenangkan. Jadi bagi orang yang suka belajar, 1 hari belajar, besok belajar, pasti belajar itu menyenangkan karena sudah membentuk pola kebiasaan. Kemudian standar berikutnya yang harus dibangun di kita itu adalah communication skill, anak-anak, atau keterampilan berkomunikasi. Ingat, di Grisa itu konsep kita itu adalah mengarah kepada hotel bintang 5. Jadi kalau anak-anak Prakrin saat ini itu semua anak itu hampir di bintang 5. Paling minim ya bintang 4. Nah, di bintang 5, bintang 4 itu communication skill berkomunikasi itu sangat penting, harus dikuasai. Karena kepuasan pelanggan itu bisa muncul dari sini. Jadi dari bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mendengarkan. Selain skill bagaimana sikap kita berkomunikasi, kita juga harus memiliki keterampilan bahasa asing yang lainnya. Di SMK PGR 1 Ngawi yang kita tekankan adalah pembelajaran bahasa Inggris. Nanti kita coba untuk membuat suatu konsep pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan daring. Yang terpenting bagi kalian harus menanamkan bahwa bahasa itu penting. Untuk saat ini kita tanamkan itu bahwa bahasa Inggris itu penting. Itu yang nanti akan menunjang di karir kalian. Kenapa? Nanti karena misalnya tamu kita dari mancanegara, karena bahasa Inggris merupakan komunikasi internasional, maka semua yang di bidang perhotelan harus mencoba mampu memahami, menguasai materi bahasa Inggris itu dengan baik. Kemudian standar berikutnya adalah standar grooming, anak-anak. Jadi grooming di sini grooming itu adalah penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu grooming. Jadi kita bukan seragam ya, kalau seragam itu uniform, kalau grooming itu penampilan keseluruhannya, dari potongan rambut, kemudian dari muka, kemudian dari pakaian, kemudian dari sampai ke ujung kaki, dari sepatu, itu ada standar grooming yang ditentukan oleh pihak hotel. Untuk kalian yang penting sekali adalah 1, kalian merawat
tubuh kalian dengan baik. Karena apa? Tubuh kalian itu aset. Produk kita itu adalah di diri kita, dan bagian dari kita itu adalah tubuh kita sendiri. Maka kita harus merawat tubuh itu dengan baik. Mandi teratur, gosok gigi teratur, kemudian kuku tidak panjang, kemudian kita bersih, kita harus wangi, kita harus tahu tentang, mengerti tentang hal-hal yang merusak kesehatan. Kemudian kita memperhatikan bau badan, memperhatikan seragam kita, pakaian kita, itu semuanya. Jadi orang hotel itu pasti terkenal orangnya bersih, rapi, itu pasti. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah kita di ini power, bukan Superman ini. Ini adalah power. Power itu adalah kekuatan. Kenapa kekuatan penting? Pekerjaan yang ada di hotel itu semuanya membutuhkan power, membutuhkan kekuatan. Ada namanya room attendant. Room attendant itu tugasnya adalah menata kamar, menata tempat tidur. Itu dibutuhkan power yang kuat, otot yang kuat. Kemudian dia dibutuhkan speed, dia dibutuhkan ketepatan. Kemudian selain itu ada materi, kita coba untuk di restoran, waiter waitress itu dibutuhkan juga skill. Selain skill dibutuhkan juga kekuatan. Misalnya ketika kita membawa tray, kalau kalian masih asing dengan tray itu nampan lah. Kemudian di atas tray itu ada beberapa piring set misalnya. Itu tidak suatu yang ringan, itu suatu yang berat, maka dibutuhkan otot tangan, kemudian otot kaki, karena kita banyak bekerja dengan cara berdiri, kita mobile, pindah dari satu tempat ke tempat lain, maka otot kaki harus kuat. Nah, untuk kalian di rumah coba lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengasah otot tersebut. Boleh sepedaan, boleh lari, boleh jalan-jalan, atau boleh melalui permainan-permainan misalnya seperti sepak bola, voli. Yang jelas kalian ada konsep untuk latihan power atau latihan kekuatan. Ini standar yang harus kalian latih nanti. Ada attitude, kemudian ada pengetahuan hotel atau hotel knowledge, kemudian ada latihan berkomunikasi, berbicara, mendengarkan. Kalian latih juga, kalian perhatikan di rumah bagaimana cara kalian belajar berkomunikasi, bagaimana kalian mendengarkan, bagaimana kalian berkomunikasi, kalian perhatikan. Kemudian penampilan kalian dilihat, perlu nggak kira-kiranya kita bertato, perlu nggak kita bertindik. Di hotel tidak ada itu, maaf. Jadi semuanya serba bersih, rapi, tertata kalau di hotel. Kemudian kekuatan penting. Ada 5 aspek ini, coba kalian latih di rumah. Kalian menjadikan perhatian penuh. Kalian beri perhatian penuh terhadap 5 aspek ini. Kemudian ketika sesuatu itu kita latih secara berulang-ulang, akan membentuk suatu kembali kita pola kebiasaan. Kebiasaan satu, kebiasaan bersikap baik, kemudian kebiasaan kita mendalami pengetahuan, kebiasaan kita berkomunikasi dengan baik, kemudian kebiasaan kita berpenampilan dengan baik, kemudian kebiasaan kita mengolah fisik dengan baik. Itu akan sangat memupuk sekali untuk menjadi seorang hotelier atau orang yang memiliki karakter bekerja di hotel. Ini capaian kita itu, target kita itu adalah di sini. Kalian nanti 3 tahun sekolah di sini, harapannya kalian menjadi good hotelier. Jadi kalian menjadi hotelier yang baik, sehingga karir kalian kedepannya bisa sukses karena kalian sudah menyiapkan jauh hari. Semuanya akan dipermudah ketika itu sudah kalian usahakan di jauh hari. Jangan lupa berdoa juga untuk proses kita ini. Demikian saya rasa untuk dari saya. Yang terpenting adalah
Setiap hari kalian harus punya berpikir tentang cita-cita kalian, kemudian kalian membangun suatu kegiatan yang sekiranya kegiatan itu bisa menunjang cita-cita kalian. Kegiatan itu bisa untuk mewujudkan cita-cita kalian. Syukur-syukur kegiatan itu kalian lakukan terus-menerus membentuk pola suatu kebiasaan. Demikian salam dari kami, guru-guru yang ada di SMK PGRI 1 Ngawi. Terima kasih, semoga sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan untuk menghindari COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran melalui media sosial. Senang sekali saya hari ini bisa ketemu kalian, walaupun hanya lewat video, dan kita berharap bersama bahwa pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka dan juga berkomunikasi langsung di sekolah. Selamat datang di Perhotelan Grisa. Perhotelan itu adalah 1. Pribadi yang menyenangkan, elok rupawan wajahnya, ramah tamah sikapnya, hangat senyumannya, optimis pribadinya, tangguh tekadnya, excellent hasil kerjanya, lapang hatinya, asik timnya, dan nikmati uang tipsnya. Bagus ya? Baik, tak kenal maka tak sayang. Pada hari ini saya perkenalkan diri saya dulu. Ya, saya Sri Sugiyarti Diah Eriningsih, tetapi biasa di sekolah dipanggil dengan Bu Erni. Kemudian saya tinggal di Sambirjo, Ken, ya. Saya lulusan dari Akademi Pariwisata Mataram untuk D3 saya. Kemudian saya lanjutkan di S1-nya di STP Sahid Surakarta. Untuk pengalaman bekerja, saya sejak lulus dari Akademi Pariwisata Mataram, saya sempat bekerja di Hotel Lombok Raya di Mataram. Kemudian saya pindah ke Berau, Kalimantan Timur. Di sanalah awal karir mengajar saya. Kemudian setelah dari Berau, saya pindah, ya, tidak langsung di SMK PGRI 1 Ngawi, tetapi saya mengajar di SMK Sahid Surakarta, di alma mater saya sendiri. Baru tahun 2013 saya bergabung di SMK PGRI 1 Ngawi. Pada hari ini, ya, saya akan memberikan informasi terkait dengan perhotelan. Apa sih perhotelan itu? Ya, perhotelan ini masuk dalam industri hospitality industry, atau sering disebut dengan industri keramah tamahan. Apa hospitality industry? Yaitu suatu industri yang menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan yang jauh dari rumahnya. Ya, jadi perhotelan ini salah satu dari industri hospitality itu. Hospitality industry ini industri keramah tamahan, itu juga disebut dengan industri yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya service. Kata service, setiap hurufnya memiliki arti tersendiri. S, smile to everyone. Artinya, setiap berpapasan dengan semua orang, kita harus tersenyum secara tulus untuk menunjukkan bahwa kita ini ramah. Kita menerima dengan senang hati kedatangan tamu kita. E, excellent in everything we do.
mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan semaksimal mungkin. R. Reaching out to every guest with hospitality. Jangkau dan dekati tamu dengan ramah. V. Viewing every guest as special. Selalu memandang tamu dengan penuh perhatian. E. Inviting guests to return. Selalu mengundang tamu untuk datang kembali. C. Creating a warm atmosphere. Menciptakan suasana yang hangat dan akrab dengan tamu. Dan E. Eye contact that show we care. Sesekali memandang ke arah tamu agar pada saat tamu membutuhkan kita dapat segera memberikan bantuan. Industri di bidang jasa salah satunya adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah salah satu usaha di bidang jasa yang menyediakan fasilitas untuk menginap, makan, dan minum. Contohnya adalah hotel penginapan, homestay, dan lain sebagainya. Hotel ini sebagai sebuah organisasi usaha yang padat karya. Artinya apa? Hotel ini merupakan industri yang multi kompleks. Sangat sedikit pelayanan yang kita berikan kepada tamu bisa digantikan dengan mesin. Sehingga keramah tamahan ini menjadi hal yang paling penting, di mana dengan ramah tamah, dengan layanan yang baik, tamu akan merasa puas. Kalau tamu merasa puas, kita harapkan suatu ketika akan datang kembali untuk menikmati jasa yang kita berikan. Hotel juga salah satu organisasi yang banyak sekali membutuhkan karyawan, ya, berbagai kelompok, tingkat kedudukan dan jabatannya. Apa saja itu? Satu, ini ada kelompok room. Kelompok room ini adalah departemen atau bagian yang berhubungan langsung dengan kamar. Salah satunya ada dua ya ini ya, front office dan juga housekeeping. Front office ini adalah departemen yang berada di depan. Namanya di depan ini menjadi ujung tombak dari keberhasilan sebuah hotel. Ya, di sini ada bidang pekerjaan yang bisa diambil. Ya, yang pertama adalah petugas yang tugasnya membukakan pintu, baik itu mobil maupun pintu utama, main entrance. Ini disebutnya adalah doorman. Ya. Kemudian setelah doorman ini ada petugas yang tugasnya membantu membawa barang bawaan tamu. Namanya adalah billboy atau kalau perempuan bill girl. Kemudian kita masuk ke wilayahnya di front desk. Front desk ini ada reception. Reception ini adalah petugas yang menerima tamu ketika check-in di hotel. Ya. Dan juga pada saat tamu check-out, reception juga bertugas untuk menangani tamu yang ingin meninggalkan hotel. Selain di reception, di front desk ini ada petugas yang menerima pemesanan kamar. Yang menerima pemesanan kamar ini namanya adalah reservationist. Ya, petugas yang menerima pemesanan kamar ini melalui berbagai media, bisa telepon, bisa email, bisa fax, ataupun surat. Nah, kemudian di samping ada reception, ada reservation, ada juga namanya phone operator. Phone operator ini bertugas menyambungkan telepon, ya, baik dari luar hotel ke dalam hotel ataupun sebaliknya, dari dalam hotel ke luar hotel. Ya, ini adalah bidang pekerjaan yang bisa diambil di front office. Nanti anak-anak pada saat di sekolah akan diajari, ya, ataupun akan diasah keterampilannya terkait dengan bidang-bidang pekerjaan tersebut. Memang kalau di depan, karena dia berada di ujung tombaknya, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ini mutlak untuk bisa anak-anak kuasai. Jadi bahasa Inggrisnya harus aktif, ya.
Tapi jangan khawatir, nanti di perhotelan kita ini nanti akan diajari ada khusus pelajaran tentang bahasa asingnya ya. Kemudian tadi di kelompok room yang kedua ini ada housekeeping ya. Kelompok housekeeping ini ada dua bagian utama. Yang pertama adalah namanya room boy kalau untuk laki-laki, ataupun roommate untuk perempuan. Ini sebutannya. Kalau bagiannya adalah room section ya. Ini tugasnya adalah membersihkan dan juga merapikan kamar. Artinya bahwa sebelum kamu datang ke hotel kita, kamar yang dipesan kamu atau diinginkan kamu harus sudah siap ya. Kemudian yang kedua adalah bagian yang membersihkan area umum. Area umum itu apa saja? Area umum itu ada parkir, kemudian tadi ada front desk tadi yang di depan, tugasnya di front office tadi, kemudian ada restoran. Ini adalah area-area umum. Ya, sebutannya apa? Untuk petugas yang membersihkan area umum ini disebutnya adalah hostman ya, atau bagiannya hostman section. Kemudian kelompok yang kedua ya, ini ada kelompok food and beverage ya. Food and beverage ini sebenarnya ada dua bidang. Yang pertama adalah food and beverage product, artinya ini yang mengolah ya, yang mengolah makanannya ya. Ini ada di dapur, ada chef ya, ini yang memasak makanannya. Kemudian kalau kelompok yang kedua nanti yang anak-anak pelajari, ini adalah kelompok yang FB service-nya, food and beverage service, artinya kita yang akan menyajikan kepada tamu ya. Penyajiannya bagaimana? Sesuai dengan standar di hotel. Nanti ada namanya, di situ akan dipelajari table setup ataupun table setting ya. Jadi nanti kita akan belajar itu semuanya untuk di food and beverage service. Kemudian ada di kelompok yang ketiga, ini ada OOD, Other Operation Department. Artinya bagian yang tidak masuk dalam kelompok room ataupun kelompok food and beverage, tapi ini ada di hotel ya. Apa contohnya? Misalkan di hotel ada laundry. Nah, ini ada petugas yang khusus menangani pencucian pakaian tamu. Ini bagian laundry sectionnya. Kemudian ada, misalkan di hotel punya spa ya, ataupun sport. Nah, nanti ada guide-nya. Nah, ini yang nanti yang bisa diambil bidang pekerjaannya. Termasuk nanti ada business center, ada diskotik, bar, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah bidang-bidang pekerjaan yang nanti bisa diambil anak-anak ketika prakerin maupun nanti setelah lulus dari GRISA bisa mengambil bagian di bidang-bidang pekerjaan tersebut. Dengan catatan nih, selama kalian diproses proses di SMK PGRI 1 Ngawi ini ya, baik teori maupun praktek, kalian sudah memenuhi standar kompetensinya. Standar kompetensinya apa saja? Ya, nanti akan dijelaskan misalnya terkait dengan mata pelajaran apa yang diberikan di sekolah kita. Ya, kalau saya selalu menyampaikan bahwa sebenarnya untuk berkecimpung ataupun bekerja di bidang perhotelan, kita harus memiliki 4 modal. 4 modal apa? Ya. Yang pertama adalah grooming. Grooming itu penampilan. Penampilannya yang bagaimana? Apakah yang harus ganteng, bu, cantik? Itu relatif. Yang jelas grooming yang baik, yang enak dilihat. Kemudian yang kedua, ya, setelah grooming yang tidak kalah penting adalah attitude, nah, etika. Nah, ini juga memegang peranan karena apa? Yang kita hadapi orang itu punya rasa. Kalau tamunya misalkan tidak suka dengan layanan kita, pasti dia akan langsung komplain, ya.
langsung menyampaikan ketidakpuasannya, bisa dengan cara baik atau bisa dengan cara yang marah-marah misalkan. Nah ini, jadi bagaimana kita bisa beretika yang baik, kita bisa bersikap yang baik ketika menghadapi situasi seperti itu. Nah ini penting ya. Kemudian yang ketiga, adalah knowledge, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ada dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengetahuan umum. Ya. Kenapa kita harus tahu pengetahuan umum? Terkadang tamu yang datang ke hotel kita ini membutuhkan informasi. Misalkan nanti anak-anak akan diajari mata pelajaran kepariwisataan. Tamu yang datang di hotel kita akan tanya, Mbak, kalau saya datang ke Ngawi, ya, saya ingin berwisata. Kira-kira wisata apa saja yang di sini yang menarik yang bisa saya kunjungi? Nah, kalau anak-anak tidak memiliki pengetahuan yang luas, tentu anak-anak tidak bisa menjelaskan kepada tamu atau kan memberikan saran kepada tamu kemana tamu harus berkunjung. Nah, kemudian ini salah satu contohnya ya. Untuk pengetahuan yang berikutnya adalah pengetahuan yang terkait dengan bidang perhotelan sendiri, bidang layanan sendiri. Ya, kalau tadi misalkan di front office, anak-anak harus tahu bagaimana cara mendaftarkan tamu. Ya, harus tahu bagaimana caranya menghandle ketika tamu komplain. Nah, ini adalah pengetahuan terkait dengan bidang pekerjaan kita di hotel. Ya. Terus yang keempat, ini adalah skill, keterampilan. Nah, keterampilan ini masih berhubungan dengan pengetahuan, hanya saja ini lebih ke kemampuan anak-anak ketika melakukan pekerjaan. Ya, misalkan tadi ketika anak ada tamu yang mau memesan kamar, ya. Kemudian tamunya ini dari luar, dari tamu asing. Kalau anak-anak tidak punya skill bahasa Inggris yang baik, tentu saja anak-anak tidak akan mungkin bisa berkomunikasi dengan tamu. Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan tamu, secara otomatis kita tidak bisa memberikan layanan kepada tamu. Nah, ini anak-anak. Jadi, untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus memenuhi standar-standar kompetensi tersebut. Ya, kalau misalkan anak-anak ingin kuliah misalkan, apakah bisa? Tentu saja bisa. Jadi sekarang banyak sekali sekolah tinggi, contohnya saya juga dulunya di hotel, tetapi kemudian saya mengambil kuliah di STP. Nah, sekarang bisa jadi guru, tapi masih sesuai dengan bidang ya. Saya di perhotelan, ya saya ngambil STP sekolah tinggi pariwisata, tetapi saya ngajarnya juga perhotelan. Ya, ini anak-anak terkait dengan pekerjaan di perhotelan, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan kalian, menambah semangat belajar kalian dalam mengasah pengetahuan dan keterampilan di bidang perhotelan. Ya, untuk selanjutnya, ya, mungkin nanti di kelas 10 kita belum bisa bertemu. Saya tidak mengajar di kelas kalian, tetapi ya saya selalu siap membantu kalian kapan saja kalian butuhkan. Misalkan kalian butuh tempat untuk bertanya ataupun berdiskusi, saya siap melayani kalian. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini Miss Pance dapat hadir di hadapan kalian, meskipun tidak secara langsung menyapa kalian, tapi setidaknya ini dapat menjadi awal perkenalan kita, ya, agar kalian tahu, oh ini loh yang namanya Miss Pance. Tidak hanya kita berkomunikasi melalui WhatsApp saja, seperti itu. Baik anak-anakku, Miss Pance ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK PGRI 1 Ngawi.
khususnya di jurusan perhotelan. Miss Pance harapkan kalian nanti akan dapat serius dalam menjalani pembelajaran di jurusan perhotelan, ya, karena itulah yang nantinya akan menjadi modal awal yang besar untuk kalian untuk mampu menyelesaikan pembelajaran kalian sampai di kelas 12 seperti itu. Baik anak-anakku, mungkin kalau tadi Pak Indro, Miss Erni sudah memperkenalkan diri, ya, kali ini Miss Pance juga akan memperkenalkan diri kepada kalian, ya. Meskipun mungkin di pertemuan yang lalu Miss Pance sudah memperkenalkan diri kepada kalian, tapi hari ini Miss Pance akan ulangi lagi supaya nama Miss Pance terngiang di telinga kalian, ya, dapat kalian ingat, oh ini ternyata ya namanya Miss Pance, nah, seperti itu. Baik, nama lengkap saya adalah Pance Astuti Lestari, di kelas 10, di kelas kalian yaitu kelas 10 perhotelan. Miss Pance akan mengajarkan mata pelajaran kepariwisataan. Ya, jadi nanti di setiap hari Kamis, ya, kalian akan bertemu dengan Miss Pance meskipun hanya via online saja. Tapi marilah ini semua kita nikmati bersama. Ini adalah sesuatu yang baru. Kali ini Miss Pance ingin mengenalkan kepada kalian, ya, kira-kira apa sih yang akan kalian pelajari selama 3 tahun ke depan di jurusan perhotelan. Kalau tadi Pak Endro mungkin sudah menyampaikan banyak hal terkait grooming dan lain sebagainya, ya. Kemudian Miss Erni sudah menyampaikan terkait dengan nanti jenjang karir kalian ke depan itu bagaimana. Mungkin Miss Hilda sudah menyampaikan terkait dengan pentingnya bahasa Inggris untuk kalian itu apa. Nah, ini Miss Pance akan menyampaikan kepada kalian apa saja yang akan kalian dapatkan, apa yang akan kalian pelajari di perhotelan SMK PGRI 1 Ngawi. Baik anak-anakku, kalau Miss Pance katakan sebenarnya perhotelan itu adalah paket komplit. Kenapa kok paket komplit? Ada banyak hal yang bisa kalian pelajari di sini. Ini nanti apa saja kira-kira yang akan kalian dapatkan? Di kelas 10 ini nanti, kalian akan mendapatkan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kalau kita bicara dengan digital, sekarang ini kan kalian berada di era digital ya, anak-anak milenial. Ya. Jadi kalian pasti tahu apa itu peralatan-peralatan digital di sekitar kalian. Ya, di sini kalian dikenalkan ya, terkait dengan simulasi dan komunikasi digital. Pasti kaitannya dengan komputer seperti itu. Jadi kalian selain diajarkan ilmu perhotelan, ya, kalian juga dibekali dengan bagaimana cara mengoperasikan komputer, terutama Microsoft Office. Karena apa kok Microsoft Office? Itulah nanti bekal kalian dalam dunia industri. Ya, meskipun kalian di sektor pariwisata, di perhotelan, ya, kalian harus bisa menguasai yang namanya komputer. Apalagi kalau nanti seperti yang Miss Erni sampaikan di front office. Di front office itu kalian berkaitan erat sekali dengan yang namanya komputer. Karena apa? Hotel itu sudah menggunakan sistem computerized seperti itu. Jadi kalian tidak boleh buta yang namanya komputer. Makanya kalian di sini dibekali, diajarkan yang namanya simulasi dan komunikasi digital seperti itu. Kemudian nanti yang kedua, kalian akan mempelajari yang namanya IPA terapan. Terapan berarti ilmu IPA yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin nanti pas saat kalian di dunia kerja atau di dunia industri. Misalnya di hotel, kalian di situ dituntut untuk mengenal atau mengetahui bahan-bahan kimia, bahan-bahan pembersih. Itulah yang disebut pengaplikasian atau penerapan ilmu IPA. Nah, makanya kalian dibekali di sini dengan IPA terapan. Kemudian, yang berikutnya, kalian nanti akan diajarkan ilmu kepariwisataan. Nah, ini kepariwisataan nanti kan yang mengajar adalah Miss Pance. Ya. Kalau kemarin mungkin Miss Pance sudah menyampaikan ke kalian, pasti kalian itu hobi banget, ya, atau senang sekali bepergian, ya, berkunjung, ya, itu yang disebut dengan berwisata. Nah, kepariwisataan itu apa? Itu adalah ilmunya untuk yang keseluruhan yang terkait dengan pariwisata. Loh, saya ini anak hotel,
kenapa kok diajari pariwisata? Nah, pasti kalian bertanya-tanya seperti itu. Hotel itu adalah bagian dari pariwisata. Jadi, perhotelan itu adalah rumpun dari pariwisata. Maka dari itulah kalian dituntut selain mengetahui ilmu-ilmu terkait dengan perhotelan, kalian juga harus mengetahui lingkup kepariwisataan. Ya, kalian harus mengenal berbagai macam objek wisata, kemudian ada di situ komponen-komponennya. Ya. Penunjang di industri pariwisatanya itu apa? Nanti akan kalian pelajari di kepariwisataan. Jadi hotel itu berkaitan erat sekali dengan yang namanya pariwisata. Maka dari itulah kalian di sini akan diajarkan ilmu terkait dengan kepariwisataan. Dan selanjutnya ini nanti ada yang disebut dengan kelompok C2. Di C2 kalian nanti akan diajarkan yang namanya komunikasi industri pariwisata. Komunikasi. Kalau kalian mendengar kata komunikasi, itu pasti kaitannya dengan berbicara. Bagaimana kita berkomunikasi, ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa komunikasi itu tidak hanya verbal saja, tapi komunikasi itu ada yang namanya non-verbal. Kok ada verbal, ada non-verbal? Verbal itu berarti berupa ucapan. Kalau non-verbal itu berarti bisa jadi berupa gesture. Ya. Kadang orang itu berbicara dengan lawan bicaranya, itu mereka menggunakan yang namanya body language. Nah, itulah nanti yang akan kalian pelajari di komunikasi industri pariwisata. Selain itu, kenapa kok kalian diajarkan komunikasi? Ingat bahwasanya kalau kalian di dunia perhotelan itu dia termasuk dalam hospitality industry, di mana yang kalau dari kata hospitality sendiri aja di situ diartikan bahwa keramah tamahan. Ya. Ramah tamah seseorang itu dia akan tampak pada cara bicaranya, ya. Kemudian cara pandangnya dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu tadi cara bicaranya. Dan maka dari itu kalian di sini diajarkan bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan orang lain agar orang lain itu merasa nyaman dengan di saat berbicara dengan kita. Ya, seperti itu. Bagaimana kita menyusun kalimat yang baik, ya, mengutarakan hal yang baik kepada mereka. Ya. Apa yang tidak boleh dilakukan di saat kita berbicara dengan orang lain, nah, itu semuanya akan kalian dapatkan di sini. Yaitu di komunikasi industri pariwisata. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kalian nanti akan diajarkan terkait dengan sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Hygiene, sanitasi, itu berarti kaitannya dengan kebersihan, baik kebersihan personal atau kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan, gitu. Jadi kalian sebagai siswa-siswi perhotelan, kalian harus mengenal atau mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan yang baik. Baik itu kebersihan diri ataupun kebersihan lingkungan. Kenapa kebersihan diri harus diperhatikan? Nah, karena kalian nanti akan berhadapan langsung dengan siapa? Dengan tamu. Jadi kita harus benar-benar menjaga yang namanya kebersihan diri, mulai dari kuku, bau badan, ya, kemudian rambut, ya, terus kemudian kaki dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus menjaga kebersihannya dengan baik. Ya. Maka dari itu kalian diajarkan di sini nanti bagaimana sih cara menjaga kebersihan diri kita, bagaimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan kita. Kemudian keselamatan kerja. Kenapa kok kita belajar keselamatan kerja? Ya kerja aja, kenapa? Tidak perlu memikirkan yang lain-lain. Keselamatan kerja itu kalau di dalam dunia industri sangat diperhatikan, ya, agar tujuannya apa? Tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya. Maka dari itu, untuk menjaga keselamatan kerja atau di keselamatan kerja ini nanti kalian akan diajarkan misalnya kira-kira peralatan apa yang saya butuhkan, perlengkapan apa yang saya butuhkan dalam bekerja yang bisa menjamin keselamatan kerja saya. Misalnya menggunakan APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Nah, itu APD apa saja yang harus saya gunakan. Nah, itu nanti semua akan diajarkan di sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada administrasi umum.
Mungkin dalam bayangan kalian administrasi kok diajarkan di perhotelan. Iya, itu penting sekali karena di dunia perhotelan pun, perkantoran manapun itu pasti tidak lepas dari yang namanya administrasi. Ya. Mungkin dalam bayangan kalian administrasi itu biasanya dipelajari oleh anak-anak administrasi, ya kan? Anak-anak ekonomi dan lain sebagainya. Gitu. Tapi di sisi lain kan di sini untuk di dunia industri semua sektor pasti akan menggunakan yang namanya administrasi gitu. Administrasinya terkait dengan apa saja? Misalnya dokumen, kemudian surat menyurat. Nah, itu semuanya ada kaitannya dengan administrasi umum. Nah, bagaimana cara kita mengarsipkan dokumen? Nah, itu semua akan kalian pelajari juga di perhotelan. Maka dari itulah tadi kalau Miss Ani menyampaikan untuk di jenjang karirnya itu luas sekali untuk perhotelan, ya. Karena apa? Kalian sudah mempelajari banyak hal. Kalau Miss Manja bilang paket komplit itu tadi, pasti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, nanti di kelas 10 kalian juga akan diajarkan bahasa asing. Tadi Miss Hilda sudah menyampaikan ke kalian apa sih pentingnya bahasa untuk kita yang ada di perhotelan. Ya. Bahasa itu merupakan alat untuk komunikasi. Jadi di saat kalian bekerja di hotel, ya, kalian akan menemui banyak tamu yang mungkin mereka itu berasal dari negara lain, ya, yang tentunya bahasanya akan berbeda dengan kita. Kalau kalian menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris misalnya, ya, terutama yaitu yang bahasa Inggris itu, karena itu adalah bahasa internasional, ya, itu akan sangat membantu kalian saat kalian melayani tamu, berkomunikasi dengan tamu, sehingga tamu akan merasa nyaman di saat datang ke hotel kalian, seperti itu. Itu untuk mata pelajaran yang dipelajari di kelas 11. Kemudian di kelas 10. Untuk yang kelas 11, sebenarnya di kelas 11 dan kelas 12 nanti kalian akan mempelajari mata pelajaran yang sama. Karena ini adalah kelas 12 itu lanjutan dari kelas 11. Kalau di kelas 11 kalian diajarkan industri perhotelan. Ya, inilah nanti yang tidak ada di kelas 12. Industri perhotelan itu berarti pengetahuan kalian terkait dengan hotel di sini. Kalau tadi kalian di kelas 10 sudah dikenalkan dengan pariwisata, nah di kelas 2 ini kalian mulai dikenalkan dengan yang namanya industri perhotelan gitu. Ini berkaitan sekali dengan yang namanya hotel. Kalian langsung masuk ke dalam lingkup perhotelan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian akan diajarkan front office. Nah, front office tadi kalau Miss Adi sudah menyampaikan karirnya ada di situ. Front office itu ada reception, ada reservation, ada phone operator, ya, dan banyak lagi, ada bellboy. Nah, itu semua adalah petugas-petugas yang ada di front office. Nah, di kelas 2 ini nanti atau di kelas 11 ini nanti kalian akan diajarkan itu semua. Bagaimana caranya menangani tamu yang mau check-in. Nah, itu bagiannya reception. Bagaimana cara menangani reservasi. Apa itu reservasi? Reservasi itu adalah pemesanan kamar. Biasanya kalau kita mau menginap di hotel atau mau menggunakan fasilitas apapun itu kan pasti kita akan melakukan yang namanya reservasi atau pemesanan. Nah, itu nanti adalah bagian dari front office yang petugasnya disebut dengan reservationist. Nah, cara penanganannya itu nanti akan diajarkan di kelas 11 dan dilanjutkan di kelas 12 seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada housekeeping. Kalau housekeeping itu kaitannya dengan kenyamanan, kebersihan, dan ketentraman dari keindahan. Keindahan dari entah itu kamar, kemudian lingkungan hotel, seperti itu. Itulah yang disebut dengan ilmu housekeeping. Jadi bagaimana menjaga kamar itu tetap nyaman, tetap bersih. Nah, itu semua nanti akan diajarkan di mata pelajaran housekeeping. Dan selanjutnya ada laundry. Jadi di hotel itu dia ada salah satu departemen yang disebut departemen laundry.
Tapi biasanya kebanyakan hotel laundry itu dia masuk dalam departemen housekeeping, tapi ada juga yang dia berdiri sendiri. Maka dari itu kalian di sini juga dikenalkan dengan yang namanya laundry, dan ini mungkin sudah tidak asing di telinga kalian karena Miss Panci yakin ini sudah ada di lingkungan kalian, ya, laundry, jasa laundry. Nah, selain untuk bekerja di hotel, mungkin nanti suatu saat kalian setelah lulus ingin berwirausaha. Oh, saya sudah tahu ilmunya laundry itu seperti apa. Jika saya ingin mendirikan mendirikan yang namanya usaha laundry seperti itu. Kemudian yang terakhir ada food and beverage service. Nah, food and beverage, food makanan ya, beverage itu minuman. Nah, berarti kalau food and beverage itu pasti kaitannya dengan makanan dan minuman. Tapi untuk kalian itu ditekankan pada pelayanannya. Apa yang disebut dengan food and beverage service. Nah, seperti itu. Karena biasanya anak-anak hotel ya, anak-anak yang belajar di perhotelan, biasanya kalau di hotel itu mereka kalau ditempatkan di restoran ya itu pasti di bagian pelayanan seperti itu. Kalau yang terkait dengan pembuatan makan dan minum itu nanti biasanya dari anak-anak tata boga. Nah, kalau kalian di perhotelan nanti cenderung ke pelayanan makan dan minum. Dari sini nanti ini kaitannya dengan karir kalian itu tadi. Jadi selain kalian bisa bekerja di hotel, kalian juga nanti bisa bekerja di restoran, atau mungkin bahkan mau berwirausaha untuk membuka restoran sendiri, kafe sendiri, ya, seperti itu. Baik, itu sekilas terkait dengan mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama 3 tahun ke depan. Nah, dan ada satu lagi anak-anak, mohon maaf, ini ada yang namanya produk kreatif dan kewirausahaan, ketinggalan satu. Ya, jadi untuk produk kreatif dan kewirausahaan, kalau tadi kalian sudah dikenalkan dengan yang namanya laundry, food and beverage, tadi kan Miss Panca menyinggung terkait dengan wirausaha. Nah, di sini nanti di produk kreatif dan kewirausahaan, kalian akan diajarkan bagaimana cara berwirausaha, bagaimana cara mempromosikan produk kalian, bagaimana cara menawarkan layanan seperti itu deh. Ini nanti akan kalian pelajari di produk kreatif dan kewirausahaan seperti itu. Dan materi-materi ini tadi itu juga akan kalian dipelajari di kelas 12 kecuali industri perhotelan. Jadi di kelas 12 ini adalah lanjutan dari pembelajaran di kelas 11 seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu apa yang akan kalian pelajari nanti di perhotelan. Semoga penjelasan Miss Panca hari ini dapat menambah pengetahuan kalian terkait dengan perhotelan dan setidaknya memberi gambaran atau memberi pandangan kepada kalian. Oh, ternyata nanti saya itu kalau setelah lulus akan seperti ini. Ya, saya akan bekerja apa? Setidaknya kalian sudah tahu. Oh, saya nanti mempelajari seperti ini berarti nanti kaitannya kalau saya lulus akan kemana, seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa Miss Panca sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan kalian. Bagaimana kondisi kalian di rumah? Saya berharap banyak bisa kalian di rumah sehat, bisa makan aktivitas sehari-hari. Meskipun dalam kondisi COVID-19, kita harus tetap waspada dengan tetap melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Kalian adalah anak-anak yang tangguh. Karena dalam masa ini kalian diuji melalui fisik maupun mental. Kita terbatas melalui komunikasi, interaksi, dan kreasi selama kita menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring. Tapi saya yakin kalian mempunyai semangat yang luar biasa untuk tetap mengikuti belajar daring sampai hari ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami sebagai bagian dari tim perhotelan untuk memperkenalkan diri
Nama saya Pak Doni Arianto, biasa dipanggil dengan Pak Doni. Saya mampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Alamat saya di Jalan Muhammad Duriat, nomor 10, Desa Cupong, Desa Ngrudo, Kabupaten dan Kecamatan Ngawi. Syukur alhamdulillah, asalnya pada tahun ajaran 2020-2021, sekolah telah memberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai kepala bengkel perhotelan, selain itu juga sebagai wali kelas dari kelas 10 tahun 2020-2021. Berbicara mengenai tugas wali kelas, tentu kalian semua sudah bayangkan bahwa peran wali kelas adalah peran yang sangat strategis sekali, penuh dengan tanggung jawab, karena kedepannya akan membawa kalian menciptakan dan mengharmonisasikan hubungan antara wali kelas, kemudian dengan kalian, dengan juga orang tua kalian di rumah. Tentu tugas pokok dari wali kelas sedikit banyak harus kalian ketahui, di antara adalah menyelesaikan administrasi kelas, kemudian penyelenggaraan dokumen penilaian, mengelola dan pembinaan siswa. Dalam hal ini nanti wali kelas juga akan melakukan home visit, melakukan kunjungan ke rumah kalian untuk mengetahui kondisi kalian, kondisi keluarga kalian, bagaimana kalian di rumah, aktivitas kalian, serta data-data yang perlu diambil nanti untuk kepentingan sekolah. Sebagai siswa yang sudah bergabung dengan jurusan perhotelan SMK Pusat Ngawi, tentu kalian harus membuat harapan-harapan baru, harapan-harapan yang positif, harapan-harapan yang bisa membawa pada cita-cita ataupun untuk meraih kesuksesan kalian. Kalian harus mulai dari sekarang. Sekian dari perkenalan kami, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya, untuk anak-anak kelas 1, kelas 10, kelas 11, kemudian kelas 12, atas perhatiannya telah melihat dari perkenalan dari Bapak Ibu Guru Perhotelan, ada Miss Pance, ada Miss Erni, kemudian Pak Endro. Harapan kami, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kalian harus mempunyai kesan yang bisa membawa jurusan perhotelan akan semakin maju ke depannya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.